adik-adik semua, apa kabarnya? Semuanya sehat? Good, ketemu lagi sama Tante Melinda. Siapa yang sudah kangen sekolah minggu? Tante juga kangen, Tante kangen sekali sama anak-anak semua. Tetap berdoa ya, supaya nih virus-virus coronanya nih cepat pergi dari tempat kita. Jadi kita bisa ketemu lagi di gereja, terus bisa sekolah minggu sama teman-teman. Oh iya, ini kan belum masuk sekolah nih, anak-anak masih harus tetap di rumah. Mungkin ada yang bosen, tapi harus tetap semangat. Harus tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, yang sehat, terus minum air putih yang banyak. Jangan lupa cuci tangan yang bersih. Oke? Nah, sekarang Tante Melinda mau cerita. Jangan lupa nih, siapkan Alkitabnya. Yo, ambil dulu Alkitabnya. Kita mau belajar sama-sama firman Tuhan dari Alkitab. Kira-kira ceritanya apa ya hari ini? Tante Melinda mau cerita tentang orang yang kerasukan setan. Siapa yang pernah lihat orang kerasukan setan? Kalau ketemu mereka, kalian takut nggak? Seperti apa sih orang yang kerasukan setan? Mau tahu ceritanya gimana? Sekarang duduk yang manis, kita mau mendengarkan ceritanya bersama-sama. Oke? Di suatu daerah tempat orang dirasa, ada seorang yang dirasuk oleh roh jahat. Orang itu menjadi jahat, sehingga orang-orang di tempat itu mengikatnya dengan rantai. Tetapi ia sangat kuat dan selalu memutuskan rantai yang diikat padanya. Jadi orang-orang tidak berani mendekatinya. Ia terus menjerit-jerit dan menyayat tubuhnya sendiri dengan batu. Pada suatu hari, Yesus dan murid-murid pergi ke tempat orang Gerasa itu dengan perahu. Begitu Yesus turun dari perahu, orang yang dirasuk roh jahat itu berlari menuju Yesus. Tetapi ketika ia sampai, ia langsung bersujud menyembah Tuhan Yesus. Ia mengenal Tuhan Yesus, jadi ia memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan ia memohon agar jangan disiksa. Roh-roh itu berseru, "Jangan sakiti kami, Yesus!" Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" "Namaku Legion," jawab orang itu. Legion artinya ada banyak roh jahat yang merasuki orang itu. Tuhan Yesus kemudian menyuruh roh jahat yang banyak itu keluar dari orang yang dirasukinya. "Kalian harus meninggalkan orang ini," kata Yesus. Roh-roh jahat itu pun sangat ketakutan. Di dekat situ ada sejumlah besar babi, kira-kira 2000 ekor banyaknya. Lalu roh-roh jahat itu berkata, "Kalau begitu, pindahkan kami ke dalam babi-babi itu." Lalu seluruh kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam, terhempas ke danau dan tenggelam. Para penjaga babi menceritakan kepada semua orang apa yang terjadi. Ketika penduduk kota datang dan melihat bahwa orang yang dirasuk roh jahat itu telah sembuh, mereka semua menjadi takut dan meminta Tuhan Yesus untuk pergi dari tempat itu. Kemudian orang yang telah sembuh itu ingin mengikut Yesus. Tetapi Yesus menjawab, "Tetaplah di sini. Beritahu semua orang apa yang telah kuperbuat." Orang itu pun taat dan semua orang menjadi heran.
Nah, jadi begitu ceritanya anak-anak. Boleh nggak kita takut sama setan? Betul, kita nggak usah takut. Orang setannya aja takut sama Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kalau di Yohanes pasal 10 ayat 10, setan itu seperti pencuri. Pencuri apa sih dia? Coba Tante bacakan ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, setan itu gitu kerjanya. Dia mau mencuri sukacitanya kita, membuat kita sedih, dia membuat kita susah, nggak bisa main, nggak bisa sekolah. Tapi aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi, kalau Tuhan Yesusnya ada di sini nih, di dalam hatinya Tante, di dalam hatinya anak-anak semuanya, kita nggak perlu takut sama setan-setan. Oke? Seperti di cerita tadi, coba lihat. Setannya takut nggak sama Tuhan Yesus? Takut kan? Bahkan dia sujud kepada Tuhan Yesus. Itu artinya Tuhan Yesus kita lebih berkuasa. Nah, sekarang ini kan lagi banyak virus-virus tuh. Yang namanya virus corona itu kan juga mengerikan, ya kan? Banyak orang yang meninggal karena virus ini. Nah, tapi Tuhan Yesus kita kan berkuasa, betul nggak? Tuhan berkuasa atas setan-setan seperti cerita tadi. Tuhan Yesus berkuasa juga nggak atas penyakit, atas virus-virus, atas virus corona? Berkuasa dong. Jadi, kalau kita terus berdoa sama Tuhan, minta Tuhan usir, kalahkan semua virus-virus ini, bisa nggak kira-kira? Bisa, asal kita tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke, sekarang waktunya kita membaca ayat hafalan kita. Siapkan Alkitabnya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Anak-anak tahu nggak kalau anak-anak itu punya senjata untuk melawan kuasa iblis, untuk melawan setan. Apa itu senjatanya? Senjatanya adalah puji-pujian. Nah, sekarang Anda punya tugas nih untuk dikerjakan di rumah. Anak-anak menyanyi satu lagu sekolah minggu, boleh nyanyi sendiri, boleh dengan mama atau papanya. Nanti kalau ada yang di rumah punya musik, punya alat musik, boleh tuh dipakai alat musiknya. Lalu minta tolong sama mama dan papa untuk rekam, dan rekamannya dikirim ke guru sekolah minggu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, sampai di sini dulu cerita sekolah minggu kita. Anak-anak harus tetap setia, tetap semangat, tetap melakukan firman Tuhan di rumah. Ketemu lagi dengan guru sekolah minggu yang lain, dengan cerita-cerita sekolah minggu yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye.